sains itu adalah energi tidak positif. Oke? Nah, jadi itu definisi kafir yang sebenarnya definisi yang sangat-sangat sederhana sekali ya, yaitu tercover dengan kebaikan. Saya juga bisa tercover. Makanya dalam ilmu magnet rezeki itu ya, ilmu dasarnya adalah perisai rezeki. Perisai itulah cover. Maka gimana caranya untuk dapatkan rezeki? Buka perisainya. Nah, perisai itu ya adalah kekafiran itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, saya ada covernya nggak? Ada. Saya ada nggak unsur kekafirannya? Ada. Ya, itulah yang disebut sebagai dosa, gitu ya. Disebut sebagai dosa. Nah, misi kita adalah kita akan kembali ke surga. Kita kembali ke surga. Nah, surga ini tidak ada sedikit pun unsur kekafiran. Ini nggak ada. Ya, nggak mungkin ada unsur kekafiran ya yang terjadi pada di surga. Maka ini misi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi ya dengan saya di ini di acara Bincang Hikmah di YouTube Magnet Rezeki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua dan sudah banyak yang hadir ya. Semoga teman-teman semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, sambil santai. Ya, kita santai aja ya, sambil ngopi-ngopi ya, sambil sarapan, sambil santai dalam majelis ilmu Magnet Rezeki ya. Kita sambil santai. Enaknya dunia sekarang ini ya, kita bisa sambil mengaji ya dalam keadaan yang kita bareng-bareng ya. Alhamdulillah, moga Allah memuliakan bahagiakan semua dengan kesehatan yang baik. Amin. Ya, Iza Ahmad daripada Malaysia nampaknya nih ya. Muhammad Dirman Syah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irman Nur Hakim dari Tasikmalaya hadir. Alhamdulillah. Tuhar Tati ya, sambil siap-siap berangkat kerja ya. Mudah-mudahan pekerjaannya jadi pekerjaan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Rohaya Cela Kelantan hadir. Kelatih. Selamat datang ya. Masya Allah. Sambil makan nasgor. Waduh, sudah makan nasgor nih ya, nasi goreng ya. Nasi goreng mana nih ya? Masya Allah. Enaknya ya. EN suka ini ikut pindahan ya. Nah, sambil bawa barang-barang semua ya. Sambil ngeteh, makan singkong goreng. Ya subhanallah. Baik ya, kita sama-sama buka kajian kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, jadi kita ini sebentar saya ganti layarnya dulu ya. Nah, kemarin itu pada saat di Telegram itu saya bikin kuis ya. Jadi ada kuis bunyinya seperti ini ya. Saya ada kuis. Besok insya Allah kita bahas ya jawabannya. Jadi dalam surat 43 ayat 33 ya. Nah, ini kita lihat surat 43 ayat 33 ya. Sorry. Ya. Surat 43 ayat 33 Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini akan kita bahas ya. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة
سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون صدق الله العظيم. Ya. So teman-teman semuanya ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya. Ya. Nah ini saya harus hati-hati ya, karena sekarang terminologi kafir itu harus hati-hati berbicaranya ya. Nah saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang terminologi kafir supaya kita bisa clear. Kemarin kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas tentang grafik ini ya. Kita akan bahas grafiknya ya. Ini ada teman-teman kalau mau ngelihat ya, grafiknya grafik agak-agak berantakan nih. Saya udah coret-coret gitu kan, seperti ini. Ini ada grafik tentang surga dan neraka ya. Nanti kita jelasin pelan-pelan ya. Ini grafiknya nggak rapih banget ya. Coba saya ambil yang rapih dulu sebentar ya, supaya enak ngelihatnya. Iya. Nah, ini lebih cakep nih. Ya. Ya. Nah, jadi ya, teman-teman semuanya ya. Kemarin kita bahas tentang ini kan, ya. Kita bahas tentang ini. Bahwa kita mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal dari surga, kemudian kita mau kembali ke surga, ya. Mohon maaf, saya nggak bisa coret-coret kayaknya. Supaya saya bisa coret-coret, saya masukin ke sini. Nah, jadi penting untuk memberikan terminologi kafir dulu, karena saya harus hati-hati ya bicara tentang kafir. Wah, Pak Nas nih mau mengkafir-kafirkan orang nih gitu kan. Ya, ini yuk kita bahas dulu ya tentang terminologinya dulu ya. Jadi terminologi kafir supaya jelas ya, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menegaskan kekafiran itu sebenarnya bahasanya sangat santun ya. Jadi seperti ini ya. Kita kemarin sudah bahas ini, bahwa awalnya kita adalah ahli surga. Awalnya kita penduduk surga. Cuma karena ada godaan dari syaitan ya, godaan dari syaitan nih ya. Satu aja dosa. Jadi awalnya Nabi Adam alaihissalam ya, Nabi Adam alaihissalam ini berada di surga. Kemudian ya syaitan laknatullah itu adanya di neraka. Tapi kemudian Allah izinkan sedikit godaan dari syaitan kepada Adam dan membuat Adam ya turun ke bumi. Nah, ini bumi ya, ini akhirat ya. Kemudian ini dunia. Kita masuk di bumi. Nah, awalnya itu ya. Awalnya tuh kita semua ada di yang atas nih. Ya. Semua awalnya ini seperti ini. Jadi yang merah ini adalah unsur neraka ini ya. Dan ini yang disebut sebagai dosa ya. Dan ya akhirnya lama-kelamaan itu banyak yang keturunannya Nabi Adam alaihissalam ya, itu yang merahnya makin lama makin banyak ya. Makin lama makin banyak itu merahnya. Nah, merahnya ini adalah unsur neraka. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, kalau inilah manusia ya, saya nggak pandai menggambar manusia ya. Kemudian ya, ini unsurnya awalnya adalah unsur surga. Saya gambarkan dengan warna biru nih ya. Warna biru
Kemudian ya sedikit gitu ya, ada noktah ya, ada noktah merah itu yang melingkupinya. Nah, inilah yang disebut sebagai kafir. Itu. Inilah yang melingkupinya yang namanya cover. Nah, cover ini akhirnya ya dia tercover. Tercover dengan apa? Tercover dengan unsur neraka tadi. Sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu, ini kebaikan Allah yang banyak ya. Allah Subhanahu wa taala mau kasih kebaikan. Ya. Ini adalah rahmat, hidayah, rezeki, nikmat. Ya, intinya semua kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini tercover. Tercover dengan apa? Tercover dengan unsur neraka tadi. Ya, unsur neraka. Ada yang covernya banyak, ya. Ada yang covernya sedikit, ya. Covernya ada yang sampai tebal sekali, ya. Covernya sampai tebal banget gitu ya. Ya. Sampai ya menutupi semuanya, bahkan melingkupi dirinya gitu ya. Bahkan sampai covernya ini ya sampai masuk ke dalam hatinya ya. Nah, ini tinggal sedikit gitu ya. Seperti itu ya. Ini masih unsur-unsur surga nih gitu ya. Tapi ada juga yang memang dia cuma sedikit ya, unsur kekafirannya, unsur nerakanya ya, unsur neraka. Nah, cover inilah yang disebut sebagai kafir, kafaro. Jadi cover buku ya. Jadi kalau ada buku ya kayak ini nih, misalnya ini kan earphone saya, maka ini penutupnya ya. Nah, penutupnya ini covernya gitu ya. Ini cover. Jadi sebenarnya bahasa cover itu ya bahasa yang halus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bahasa ingin apa namanya? Menghina atau bagaimana, ingin mengatakan kita lebih mulia, tidak juga gitu ya. Kita juga ada covernya. Ya, saya ada covernya nggak? Ada. Saya ada nggak unsur kekafirannya? Ada. Ya, itulah yang disebut sebagai dosa, gitu ya. Disebut sebagai dosa. Nah, misi kita adalah kita akan kembali ke surga. Kita kembali ke surga. Nah, surga ini tidak ada sedikit pun unsur kekafiran. Ini nggak ada. Ya, nggak mungkin ada unsur kekafiran ya yang terjadi pada di surga. Maka ini misi kita di dunia adalah merapihkan ini, merapihkan si dosa-dosa ini atau tercover dengan dosa. Jadi jelas ya. Jadi teman-teman yang non muslim misalnya nggak usah juga merasa apa ya, kita menyebutnya cover itu buat non muslim gitu ya, karena cover itu ketika sudah banyak gitu ya. Nah, cover yang paling besar itu apa? Cover kesyirikan. Cover syirik ya. Apakah umat Islam nggak bisa syirik? Bisa gitu ya. Bisa, cuma karena ada kalimat la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini ada di sini ya, ada di unsur yang biru yang akan mendesak gitu ya supaya ya ketidakbaikan itu jadi sirna ya. Jadi kekafiran itu bentuknya kekafiran ya adalah berbagai macam bentuk hal yang tidak baik. Ya kalau dalam bahasa sains itu adalah energi tidak positif. Oke? Nah, jadi itu definisi kafir yang sebenarnya definisi yang sangat-sangat sederhana sekali ya, yaitu tercover dengan kebaikan. Saya juga bisa tercover, makanya dalam ilmu magnet rezeki itu ya ilmu dasarnya adalah perisai rezeki. Perisai itulah cover. Maka gimana caranya untuk dapatkan rezeki? Buka perisainya. Nah, perisai itu ya adalah kekafiran itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala akan itu ya. Ini kan kita bahas ini ya. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami akan buatkan ya loteng-loteng perak dan seterusnya. Nah, uniknya ya teman-teman semuanya,
Ini jawabannya ya, ini kan jawabannya sebagian besar itu jawabannya adalah 60% Allah mau berikan ya. 60% Allah mau berikan. Jawabannya adalah sebenarnya Allah tidak berikan. Itu ya. Sebenarnya jawabannya adalah Allah tidak berikan. Yuk kita jelaskan. Jadi ternyata 60% menjawab tidak tepat ya. 67% ya. Ya, jadi yang menjawab dengan tepat hanya 33% ya. Nah, ini saya jelaskan. Kan unik belajar kita sekarang hari ini ya. Indah sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini ya. Oke, kita nah, ini ya teman-teman semuanya ya, kita kan di sini ada kalimat nih. Sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran. Ya. Jadi ini tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu kalimat. Tentu kami akan buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah ya, loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya ya. Jadi ada 3 kalimat di sini ya. Ada 3 unsur ya, ada 3 unsur ya. 1, kemudian ini 2, dan ini 3. Ya. Ada 1, 2, 3 ya. Walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddati wa ma'arija 'alaiha yadhharun. Ya. Jadi ini semisalnya begini ya. Sekiranya bukan karena ya. Nih muka saya bisa masuk nggak ya? Sebentar. Sekiranya bukan karena hendak menghindari anak saya dari kecelakaan, gitu kan? Jadi ini bisa kita artikannya sekiranya ya, bukan karena hendak menghindari manusia, ya, sekiranya hendak menghindari manusia dari kekafiran, ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muka saya kelihatan deh ya. Tadi muka sayanya nggak ada. Seandainya begini ya, seandainya saya sekiranya saya bukan karena saya hendak menghindari anak saya dari kecelakaan, tentu saya belikan kamu motor, begitu ya. Tentu saya belikan kamu motor. Kalaulah bukan karena hendak menghindari kamu dari kecelakaan, tentu Abi akan kasih motor buat kamu. Tapi karena Abi takut gitu ya, kamu kecelakaan, maka Abi nggak belikan kamu motor. Maka jawaban dari ya ini adalah Allah tidak berikan. Jadi Allah tidak berikan apa? Allah tidak berikan apa yang dijanjikan, loteng-loteng perak bagi rumah mereka. Tangga-tangganya juga perak, ya kan? Bahkan nih ayat berikutnya adalah dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah mereka dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan di atasnya, perak semuanya, gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar ya loteng. Sekarang saya mau tanya, teman-teman gitu ya, ngelihat nggak ada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu lotengnya perak gitu. Ada nggak? Gitu ya. Sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya gitu kan. Itu lotengnya nggak perak gitu. Ya loteng mah ya udah loteng gitu ya. Nggak penting gitu loh. Unsur yang tidak terlalu penting dalam rumah. Itu kan yang dihias biasanya ya, yang dihias dalamnya gitu loh. Cuma orang yang paling kaya sekalipun gitu kan, itu dia nggak menghias lotengnya gitu. Nah ini Allah kasih tuh gitu kan, ya sampai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ya sampai menghias loteng-lotengnya. Tapi kan Allah nggak berikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan kemuliaan, ya kejayaan dan seterusnya. Kemarin kan kita bahas tuh
Dalam ayat yang pembahasan kita kemarin tentang definisi dunia, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya ingkar, tapi mereka pernah berbuat baik. Lalu kemudian akhirnya Allah Maha membalas perbuatan baik, dibalaslah di dunia. Cuma gitu ya, Allah ngebalas di dunianya pun gitu ya, enggaklah sampai semulia-mulianya banget gitu loh. Sampai rumahnya itu mewah gitu kan, semewah-mewahnya gitu ya. Chatnya mengganggu. Ya, semewah-mewahnya ya rumah gitu, sampai kemudian akhirnya mereka benar-benar mendapatkan sesuatu yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kenapa Allah tidak mau berikan? Karena Allah ingin menghindari manusia ya itu menjadi semuanya kafir. Menjadi umat yang satu dalam kekafiran. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala buatkan kemewahan yang begitu mewah kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit bagi orang yang beriman gitu loh untuk menyaksikan ya betapa betapa ada surga nantinya buat mereka ya. Nah, maka ya ini hikmahnya, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala kalaupun balasnya tuh kayak ya udahlah gue kasihlah dikit gitu kebaikan kamu gitu ya. Kebaikan kamu aku kasih sedikit gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kemuliaan yang sangat agung buat mereka. Kabar baiknya buat Anda semua yang mau beriman, yang tidak ada unsur kekafiran dalam kehidupan Anda, Allah akan berikan. Begitu ya. Jadi Allah akan berikan sebaliknya, mafhum mukhalafah tuh ya. Kalau Allah nggak berikan kepada orang yang kafir, berarti Allah akan berikan kepada orang yang beriman. Makanya Allah mengibaratkannya buat orang yang beriman itu adalah kisahnya Nabi Sulaiman ya. Kisahnya Nabi Sulaiman yang memiliki ya kerajaan yang besar, yang mampu memerintahkan ifrit, yang mampu mendatangkan begitu ya keajaiban dan seterusnya ya. Jadi kontras sekali dengan ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberikan ya, kemewahan yang begitu dahsyat buat orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kalau siapa sih yang paling kaya di muka bumi ini ya? Katakanlah siapa ya? Ya Fir'aun, semulia-mulianya Fir'aun gitu kan. Piramidnya kan nggak emas tuh, nggak perak gitu kan. Enggak tuh gitu kan. Semulia-mulianya Bill Gates gitu. Coba lihat lotengnya gitu ya. Lihat lotengnya Bill Gates ya. Coba lihat lotengnya gitu ya. Tangga-tangganya gitu kan. Oke lah kalau tangga-tangganya bisa jadi ya diukir emas dan seterusnya gitu ya. Ya di sini juga pintu-pintunya gitu kan perak ya. Di sini ada saya baca di tafsir Ibnu Katsir, perak ini perumpamaan dari perhiasan. Dia bisa juga emas gitu ya, bisa juga intinya logam-logam yang mulia gitu ya, yang bagus, yang indah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan. Maka yuk sama-sama buat kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teruslah berpositif thinking. Allah nggak mungkin kok gitu kan menzalimi hambanya. Bahkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih kebaikan tapi enggak sebegitunya. Dalam hadis ya, nah ini kita akan bahas tentang hadis yang kemarin kita lanjutkan, hadis tentang dunia gitu ya. Ya. Bahwa ya seandainya dunia ini lebih mulia dari sebelah sayap seekor nyamuk. Gitu. Ya. Seandainya dunia ini ya lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini ada ini ya. Dan ini memang banyak sekali pertanyaan karena anak-anak kita nih ya. Kan ukuran dunia gitu kan. Itu dia kaya tuh Bu gitu kan. Dia kaya tuh. Kenapa kok kita nggak kaya gitu kan? Sekaya-kayanya mereka enggak kok ya. Allah ya tanyain gitu kan, apakah mereka ya lotengnya adalah loteng perak? Enggak kan? Ya, lotengnya enggak emas kan gitu ya. Seperti itu. Teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Teruslah berpositif thinking kepada Allah dan kemudian akhirnya ya sudah terhadap kehidupan dunia itu kita ya gitu ya. Apa sih kehidupan dunia itu ya? Walaupun kita tetap harus menghidupi kehidupan dunia ini dengan akhlak-akhlak yang baik. Oke, yuk kita bahas tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah bahas hadis yang keempat ya. Sekarang kita masuk ke hadis yang kelima. Ya,
Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit itu ada 3, ya. Yang mengikuti mayit itu ada 3, 1 keluarganya, ya. 2 hartanya, dan yang ketiga amalnya, ya. Jadi yang akan mengikuti gitu ya, yang 2 kembali dan yang 1 itu tinggal, ya. Wa yabqa amaluhu, amalnya lah yang tetap tinggal. Maka mari sama-sama kita ya membawa amal yang soleh, insya Allah, ya. Mudah-mudahan hadis ini ya kita bacakan. Yatba'ul mayyit thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji' isnan wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih, ya. Jadi mudah-mudahan kita akhirnya sangat senang sekali untuk melakukan yang disebut sebagai amal. Ada amal di mana ya udah gitu ya, kayak sekarang MR Box gitu ya. Kita 15.000 gitu ya. Kesannya ya kita keluar gitu ya, kesannya ya kita mengeluarkan ya apa yang haknya kita gitu. Padahal sebenarnya nanti itu ya, nanti itu akan bersama dengan kita lagi semuanya insya Allah di akhirat, ya. Allah karim, ya. Insya Allah itu akan bersama dengan kita di akhirat, ya. Kemudian ya dalam hadis yang ke-6, ya, ini hadisnya panjang, saya bacakan artinya. Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kafir yang paling kaya nanti ya akan didatangkan di hari kiamat, lalu ia dicelupkan di neraka sekaligus. Kemudian dikatakan kepadanya, hai anak Adam, ya, walaupun orang kafir disebutkan ya, ini kan keturunannya Adam juga. Apa kamu melihat ada kebaikan barang sedikit pun di sini? Orang itu menjawab, tidak demi Allah. Setelah itu orang mukmin yang paling sengsara di dunia, orang mukmin yang paling sengsara di dunia, didatangkan pula di hari kiamat. Ya. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga sekaligus. Setelah itu dikatakan kepadanya, hai anak Adam, apakah kamu lihat ada kesengsaraan barang sedikit pun? Ia menjawab, tidak demi Allah. Aku tidak mengalami kesengsaraan barang sedikit pun dan aku juga tidak melihat kesengsaraan sedikit pun. Nah, jadi ada satu keterangan dari satu buku yang saya baca tentang hadis ini ya. Mengibaratkannya begini ya. Ada seorang yang tinggalnya ya, ada seorang yang seumur hidupnya dia tidak pernah merasakan sakit walaupun tertusuk duri ya. Dia nggak pernah merasakan sakit walaupun tertusuk duri. Jadi ketusuk duri aja nggak pernah gitu loh. Jatuh dari tangga nggak pernah gitu kan. Kemudian dihina orang nggak pernah. Ya tinggal di kerajaan, bapak ibunya raja, dia pangeran nomor 1. Kemudian masa kerajaannya itu adalah masa yang lagi keemasan gitu kan. Ya. Kemudian semua panglimanya itu adalah panglima-panglima terpilih gitu kan. Masanya bagus banget. Jadi dari mulai dia brojol, lahir sampai meninggal dunia gitu kan. Dari dia brojol lahir sampai dia meninggal dunia, dia tidak pernah mendapatkan sedikit pun kesengsaraan walaupun tertusuk duri ya. Kemudian dia meninggal dunia dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Baru sedikit, baru dicelupkan nih gitu kan. Pluk gitu ya. Dicelupkan di neraka, ditanya ya, kamu pernah nggak ngelihat kebaikan sepanjang hidup kamu? Kebaikan? Apa itu kebaikan? Nikmat? Apa itu nikmat? Rezeki? Apa itu rezeki? Aku nggak pernah tahu itu rezeki itu apa. Gitu. Nggak pernah kamu ngelihat kebaikan? Nggak pernah. Seumur hidupku adalah kesengsaraan. Ya, seumur hidupku adalah kesengsaraan. Inilah yang disebut di hadis ini. Ya, jadi orang itu ya udah masuk neraka baru nyelupin gitu kan, baru nyelupin sedikit di neraka. Ya, terus kemudian ya dia nggak melihat kebaikan Allah barang sedikit pun. Padahal di dunia dia adalah menjadi orang yang paling mendapatkan ya kebaikan. Tapi ada orang yang dia tidak pernah mendapatkan kebaikan walaupun sebutir nasi. Dia tidak pernah mendapatkan kebaikan walaupun sesuap nasi. Ya. Hidup di keluarga yang nggak kaya, ya. Kemudian masa negaranya dalam keadaan paceklik, gitu ya. Semua orang sedang sibuk dengan dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian dia makan dari tong sampah, gitu ya. Dia makan dari sampah, gitu kan, ya. Terus kemudian dihina orang,
rendah, ya, pakaiannya lusuh, ya, nggak ada kebaikan-kebaikannya sedikit pun. Dari brojol, dari sejak lahir, ya, sejak jadi orok, sejak jadi bayi sampai meninggal dunia, emang hidupnya tuh nggak ada nikmatnya sedikit pun. Tapi Allah takdirkan dia masuk ke dalam surga. Baru sedetik masuk surga, Allah tanya, pernah nggak kamu melihat kesengsaraan? Kesengsaraan? Apa itu kesengsaraan? Aku nggak pernah ngelihat kesengsaraan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku adalah kebaikan demi kebaikan. Bayangkan, Masya Allah. Sepanjang hidupnya dia sengsara, ya. Tapi ketika dia masuk surga, baru sedetik dia masuk surga. Ya. Kenapa dia melihat semuanya kebaikan? Karena ya, sejak dia meninggal dunia, sakaratul mautnya dia sampai dia ke surga Allah Subhanahu wa taala, kebaikan demi kebaikan yang banyak, luar biasa, ya. Masya Allah. Maka mudah-mudahan ya kita semua belajar, ya. Ini ada, ya, alhamdulillah, Nur Yaman, ya, Nurman, niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan. So, teman-teman semuanya, ya, dunia ini oke, kita ambil, ya. Kalau mau cinta dunia, boleh cinta dunia. Tapi cinta bagian dunia yang bisa menghantarkan kepada surga. Seperti tadi nih, ya. Ini kan, ya, seperti dalam hadis ini, ya. Dalam hadis ini gitu, ya. Ini kan amal itu adanya di dunia, ya. Jadi amal itu adanya di dunia. Keluarga itu dunia, harta itu dunia, amal itu dunia juga. Ya, tapi dua bagian dari dunia ini nggak akan ikut. Yang ikut adalah amalnya. Maka mudah-mudahan kita semua beramal, ya. So, mudah-mudahan, ya, ini bisa jadi hadis yang menemani kita dalam kajian tentang definisi dunia. Hadis yang berikutnya dari Al-Mustawrid, ya, bin Shaddad radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti jari yang dicelupkan salah seorang di antara kalian ke dalam air laut lalu ditarik kembali. Lihatlah betapa sedikit air yang menempel di jari itu." Ya Allah, ya. "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ah fil yam falyanzur bima yarji'." Ya. Nyelupin air, ya, nyelupin tangan, ya. Ya. Kemudian dikeluarkan cuma netes tes gitu, ya. Itulah bagi dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka, ya, cuma gini, ini kan Masya Allah, ya, ini ada satu yang komentar bagus. Cinta bagian dunia yang menghantarkan ke dalam surga. Betul. Kalau mau cinta dengan dunia, cintalah dengan cintalah dengan bagian dunia yang bisa menghantarkan ke dalam surga. Cinta pada istri, boleh nggak? Boleh. Istri yang halal, istri yang baik. Kemudian kita berinfak, memberi nafkah kepada istri, ya. Cinta banget kasih nafkah sama istri, gitu, ya. Kasihin jam tangan ke dia, gitu kan. Kasihin, ya, saya mau ngomong emas gitu, ya. Ya, kasihin emas boleh, kasihin emas yang kecil gitu, ya. Ini ada pertanyaan, Az-Zukhruf ini positif atau tidak? Ketika saya GT, saya kepingin bangun rumah sendiri di tanah saya. Padahal saya belum ada dana yang besar. Kemudian saya GT dan dapat ayat ini, ya, lanjut LOP untuk bangun rumah dengan zikirkan ayat ini atau tidak, ya. Oke, untuk jawab Pak SBY Anto, ya, itu diteruskan. Yang ini nggak positif, ya. Jadi yang diteruskan yang mana, ya? Yang diteruskan itu masih azab gitu, ya. Seperti itu. Tapi ayat di atasnya, ya, itu kaitannya dengan. Nah, jadi kalau itu hikmahnya buat Pak SBY Anto tadi mana, ya? Pak SBY Anto. Hikmahnya apa? Mungkin coba dievaluasi, ya. Coba dievaluasi dalam diri sendiri, ada nggak keinginan kita membangun rumah itu jadi kayak hawa nafsu gitu loh, ya. Ini jadi cermin, ya. Jadi cermin. Jangan-jangan gitu, ya, kita nih kurang bersyukur. Jangan-jangan kita nih, ya, membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayatnya bisa jadi ayat sebagai peringatan, ya. Peringatan dan ya kalau bisa, nah, kalau dizikirkan yang positif, ya. Yang dizikirkannya yang positif.
Nah, tadi saya melihatnya ayat yang ke-32-nya ya. Yuk kita lihat ya. Yang ke-30, yang ke-32-nya. Nah, yang ini ya. Sorry, ini saya. Nah, jadi di sini ya, kan tadi 33 ya. Sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentu kami buatkan bagi orang yang kafir kepada rumah-rumah. Nah, kan Pak SBY Anto tadi kan mau bangun rumah gitu ya. Nah, cuma di sini gitu ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan rumah kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nah, ayat atasnya coba lihat. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, di sini ya diminta untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi unik juga ya. Pak SBY meminta ya rumah, kemudian Allah jawabnya dengan ayat tentang rumah. Cuma rumahnya adalah kaitannya dengan dibandingkan dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, ya. Perbandingan dunia dan akhirat ibarat jari ya. Alhamdulillah menambah rasa syukur kepada Allah bahwa Allah benar-benar Maha Adil, Maha segalanya ya. 2 kali berturut gitu, alhamdulillah ada keajaiban yang tak disangka sebelumnya ya, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan hadisnya ya. Saya harusnya ada tamu Bu Erni, cuma hari ini jaringan saya nggak terlalu bagus untuk double broadcasting. Jadi mohon maaf ya, hari ini tamunya saya simpan dulu, nanti hari Rabu ya. Mohon maaf juga ke Bu Erni ini ya. Oke, berikutnya kita teruskan ya. Dari Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kemudian beliau melewati bangkai seekor kambing yang kecil daun telinganya. Jadi ini kalau bicara tentang hadis tuh ya, udahlah bangkai dikasih tahu lagi kecil daun telinganya gitu ya. Jadi bangkai yang nggak bagus lah gitu ya. Ya, kambing yang kecil daun telinganya aja nggak bagus, ini gitu ya bangkai gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, beliau mengambil dan memegang bagian telinganya seraya bersabda, siapa di antara kalian yang mau membeli ini? Gitu. Jadi Rasulullah SAW menawarkan siapa yang mau beli, ya. Siapa nih yang mau beli gitu kan? Ada yang mau beli nggak gitu ya? Kemudian mereka menjawab, ya Rasulullah, ya. Mana mungkin gitu kan, kami tidak suka memilikinya sama sekali ya. Apa yang akan kami lakukan dengannya ya. Jadi jangankan beli ya Rasul gitu kan, dikasih aja nggak mau gitu kan. Nah ini dia, mau nggak ini jadi milik kalian? Mereka menjawab, demi Allah kalaupun ia hidup ia cacat, kupingnya kecil gitu kan. Bagaimana mungkin kami menginginkannya sedangkan ia mati? Jadi ya, siapa yang mau beli? Buat apa ya Rasulullah 1 dirham gitu ya. 1 dirham itu 15.000 lebih kurang lah gitu ya, 1 dirham. Jadi murah lah gitu ya. Siapa yang mau beli? Ya, nggak ada yang mau gitu ya. Siapa yang mau dikasih gitu kan? Nggak mau juga gitu kan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai ini bagi kalian. Allah, ya. Dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai ini bagi kalian. Sekali lagi kita bicara dunia ya. Dunia itu ada 2 bagian. Dunia yang menghantarkan ke surga dan dunia yang tidak menghantarkan ya ke surga. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah dunia yang ini. Jadi sekali lagi ya, kalau baca hadis-hadis seperti ini kita harus bacanya komprehensif gitu loh ya. Jadi jangan semua dunia gitu kan. Oke, saya tinggalkan dunia. Saya nggak mau tinggal di rumah yang bagus gitu kan. Ya kalau Allah udah kasih rumah yang bagus gitu. Cuma jangan gitu ya, jadikan rumah itu sebagai kuburan. Ya, seperti itu. Nah, apakah rumah yang bagus itu bisa menghantarkan ke surga? Bisa. Ya. Bisa menghantarkan itu ke surga jika di dalam rumah itu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, menjadi baiti jannati. Makanya kan ada sebutan baiti jannati. Ya, rumahku, surgaku. Ya. Kenapa disebut baiti jannati? Karena di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, di dalamnya ada nasihat. Ya, YouTube-nya ini masya Allah. Ya, YouTube kan ada 2 bagian. YouTube yang menghantar ke neraka, konten-konten yang menghantar ke neraka, dan yang menghantar ke surga. Maka yang hina bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mana? Ya, jadi dunia yang hina itu
adalah yang menghantarkan ke neraka atau yang tidak menghantarkan ke tidak menghantarkan ke surga. Ini ada pelajaran ya. Jika benda najis belum menjadi basah, tidaklah najis untuk dipegang. Dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing bagi manusia. Ulama berkata, para nabi, orang-orang pilihan, kitab suci, dan ibadah di dunia. Nah, ini nih ya. Nah, ini kan ada keterangannya nih ya. Bukan termasuk dunia yang dimaksud dan bukan termasuk yang hina itu. Ya. Jadi membaca konteks ini ya mesti clear gitu ya. Oh, berarti gitu kan saya hinakan tuh semua dunia. Enggak juga. Yang dimaksud itu yang ini nih ya. Yang dimaksud adalah yang ini yang dimaksud ya. Kalau yang ini mah dunia yang menghantarkan ke surga mah gitu ya. Para nabi itu kan ya adanya di dunia. Kita cintai ya. Orang-orang pilihan, kitab suci dan ibadah itu ya adalah dunia yang menghantarkan ke surga. Boleh nggak cinta sama nabi? Boleh. Cinta sama orang-orang soleh? Boleh. Cinta sama kitab suci? Ini kan ada di dunia semua nih, gitu kan? Boleh, ya. Jadi cinta dunia yang gitu menghantarkan ke surga. Ini ada yang minta doa, ya. Pak Nas, saya ingin umrohkan orang tua saya tapi belum bisa aja ke tanah suci sampai saat ini, mohon doanya. Saya bisa buka perisai rezeki saya satu persatu. Nah, ini bagus. Ketika kita pengen sesuatu, kita nggak fokus sama yang kita inginkan, tapi fokus sama sebabnya. Sebabnya apa? Keajaiban itu terjadi manakala kita membuka perisai rezeki. Oke, ini ada hadis yang panjang ya. Yuk kita bacakan hadisnya ya. Aku pernah berjalan bersama Nabi di sebuah tempat bebatuan di Madinah. Akhirnya kami pun sampai di depan Gunung Uhud. Beliau memanggil, "Hai Abu Dzar." Aku jawab, "Saya ya Rasulullah." Tidaklah menyenangkan aku kiranya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud ini lalu ia berada di tempatku hingga 3 hari dan aku juga punya dinar kecuali sedikit darinya yang aku simpan untuk membayar utang. Ya. Jadi Rasulullah SAW kalau seandainya ya punya emas nih sebesar gunung Uhud itu beliau nggak nyaman lebih dari 3 hari gitu ya. Nah jadi yang disimpan itu hanya ala kadarnya ya. Beliau berjalan lalu melanjutkan sabdanya, orang-orang yang banyak hartanya nanti menjadi orang yang sedikit pahalanya di hari kiamat kecuali orang-orang yang menginfakkan hartanya begini dan begini ke arah kanan, kiri dan belakang dan mereka sangat sedikit. Jadi di sini nih orang-orang yang banyak harta ya itu sedikit pahalanya. Cuma kan ini jangan dibentikkan sampai di sini ya. Sedikit pahalanya di hari kiamat. Ini kan yang sering terjadi tuh ketika baca hadis ya, itu tuh dititikin di sini nih. Ya, di sininya titik nih. Ya enggak? Padahal kan koma. Ya. Padahal koma kecuali gitu, ya. Jadi orang-orang yang banyak hartanya nanti menjadi orang-orang yang sedikit pahalanya di hari kiamat gitu, ya. Kecuali ada kecualinya, Bro. Jadi baca hadis mesti clear ya, mesti clear ya. Dalam acara live bolehkah tanya sesuatu di luar materi? Ya boleh aja, cuma yang asal saya baca gitu ya. Asal saya baca, tapi kalau nggak kebaca ya lewat gitu ya. Insyaallah ya. Kecuali apa? Orang-orang kaya yang senang berinfak. Ya, orang-orang kaya yang senang berinfak. Jadi boleh nggak kaya? Boleh, asalkan. Jadi ada asalkannya juga gitu. Jadi nggak juga, boleh nggak kaya? Boleh, titik. Enggak, mas. Boleh nggak kaya? Koma. Asalkan kekayaannya dipakai untuk berinfak begini. Kemudian beliau berkata kepadaku, tetap di tempatmu dan jangan tinggalkan sampai aku datang kepadamu. Beliau lalu pergi di kegelapan malam hingga tak terlihat. Tiba-tiba aku mendengar suara keras. Aku khawatir seseorang telah menghadang Nabi, maka aku ingin menyusul beliau. Namun aku ingat pesan. Jangan tinggalkan, ya ini kan pesannya, sampai aku datang kepadamu. Ya, dan ini akhlaknya para sahabat Nabi. Jadi kalau perintahnya apa nih, gitu kan? Ya kalau perintahnya begitu, udah gitu ya, ikutin benar-benar. Tidak lama setelah itu beliau datang dan aku berkata bahwa aku mendengar suara itu dan aku khawatir terhadap engkau ya Rasulullah. Ya, kemudian aku ceritakan kepada beliau dan beliau bertanya, benarkah kau mendengarnya? Aku jawab, benar ya Rasulullah. Nah, di sini ya. Itu Jibril yang datang kepadaku seraya berkata, ya, siapa di antara umatmu yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun ia akan masuk surga. Aku tanyakan, meskipun ia berzina dan mencuri? Meskipun ia berzina
dan mencuri. Allah karim. Masya Allah ya. Betapa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala nih ya. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini syaratnya. Jadi sebesar apapun, cuma jalurnya ya, jalurnya nih ya. Jalurnya gimana ya? Jalurnya mampir dulu gitu. Ini gambarnya tadi ya. 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 Jadi mohon maaf ya, kecabut kabelnya. Oke, jadi jalurnya ini gitu ya. Sekarang pertanyaannya, ini kan udah pasti nih. Bahkan meskipun ia berzina dan mencuri. Meskipun ia berzina dan mencuri, itu pasti masuk surga. Allah karim ya. Pasti masuk surga. Ya. Nah, penjelasannya gimana? Tadi kan itu ya. Penjelasannya seperti tadi. Ya. Ini surganya. Surga biru ya. Neraka merah gitu ya. Kemudian ini unsur merahnya. Ini orang kafir, unsur birunya. Tapi merahnya banyak banget. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai syirik. Syirik. Nih, syirik gitu ya. Menyekutukan Allah dengan sesuatu, yaitu udah pasti masuk neraka. Sementara gitu ya, kita semua yang beriman ya. Ini beriman, cuma ini ada dosanya nih. Dosanya ini zina, mencuri. Seperti dalam hadis, konteks hadisnya. Ya, meskipun ia berzina dan mencuri, bisa nggak masuk surga? Bisa. Cuma penjelasannya seperti ini. Gimana? Dicuci dong. Dicuci dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicucinya di mana? Sekarang tergantung Anda mau cucinya di mana gitu. Kalau dicuci di dunia, ini namanya detox rezeki. Ya. Jadi detox rezeki. Nah, kalau dicucinya gimana? Ya akhirnya hidupnya nggak benar, ya kan? Rezekinya nggak ada, dihina orang, dijatuhkan, utang nggak lunas-lunas, piutang nggak kebayar gitu. Itu dicuci. Karena nggak mungkin, surga itu nggak mungkin diisi dengan unsur kekafiran. Atau nih, ya jalurnya begini, belok gitu loh, ya. Ke neraka dulu, ini neraka nih, ini surga, ya. Ini surga. Jadi pasti masuk surga asalkan nggak syirik ya. So, mudah-mudahan konsepnya jelas. Kenapa ada materi detox rezeki dalam ilmu magnet rezeki gitu ya? Untuk menjelaskan tentang bagaimana kita ya membersihkan dosa-dosa ini, dosa zina, dosa mencuri, korupsi dan seterusnya. Ya udah terima aja kalau seandainya Allah kasih detox gitu ya. Seperti itu. Oke, ini konten hadisnya banyak dalam satu hadis ya tentang Rasulullah SAW itu nggak mau menahan harta itu ya. Takut banget Rasulullah SAW menahan harta. Ya, jadi nggak mau gitu ya. Jadi diinfakkan. Cuma jangan sampai juga akhirnya kita nggak punya tabungan. Tetap harus ada tabungannya. Dan nanti insya Allah ya teman-teman semuanya doakan. Kita di Magnet Rezeki akan buat dinar Magnet Rezeki atau dinar Khairul Razikin. Stay tune ya, tunggu. Jadi nanti uang kita bagi 3. Satu yang kita simpan berupa dinar gitu. Jadi kalau ada uang ya selisih tabungin dinar untuk nanti ada keperluan apa. Misalnya anak sekolah, pergi umroh, pergi haji ya, kemudian beli kendaraan gitu ya. Itu pakai dinar gitu. Nabungnya tuh pakai dinar. Ya, pakai dinar. Kemudian ada uang yang memang kita pakai buat cadangan gitu di bank. Ya katakanlah misalnya begini ya, yang hari-hari lah pengeluaran kita berapa misalnya? Pengeluaran kita nih ada 15 juta misalnya atau 5 juta misalnya pengeluaran gitu ya. Pengeluaran 5 juta. Terus kemudian gitu ya, yang bisa disisihkan berapa setiap bulan? Ya lebih kurangnya 1,5 juta gitu. Ya udah 1,5 juta itu jadiin dinar.
1,5 juta itu jadiin dinar. Ya, 1 dinar itu 4,25 gram emas ya. Nah, tergantung nanti emasnya. Kalau yang dulu emas dinar itu 91,7% atau 22 karat ya. Kenapa begitu? Karena dulu teknologi untuk memurnikan emas yang paling maksimal adalah yang seperti itu 22 karat. Nah, kalau sekarang ini kalau dikasihin 22 karat itu ngejualnya nggak gampang. Tapi kalau 24 karat di mana-mana laku. Maka mudah-mudahan insya Allah teman-teman doain, cuma 24 karat kan harganya lebih mahal. Doain kita mau bikin dinar yang khairul razikin. Dinar khairul razikin ini dinar 24 karat gitu ya. Yang nanti teman-teman nih ya simpen gitu ya. Ada uang 1,5 juta kumpulin gitu. Itu bisa dapetin 1/4 dinar gitu. Nggak apa-apa, beli aja sekeping 1/4 dinar. Ya, 1/4 dinar, 1/4 dinar, 1/4 dinar, kumpulin tiap bulan. Nabungnya tuh nabung dinar gitu. Nanti suatu saat kita akan selamat daripada uang kita ada di bank gitu. Uang kita ada di bank, 1, turun karena inflasi, 2, mengandung unsur ribawi, walaupun sedikit banyak ya tetap aja ya mengandung ribawi. Oke. Pak Ustadz mau tanya, kalau pernah menyekutukan Allah terus bertaubat, apakah masih bisa masuk surga? Bisa ya. Maka caranya ya jalurnya adalah jalur detoks rezeki. Bertaubat, minta ampun kepada Allah, salat taubat gitu ya, beristighfar terus menerus gitu ya, buang rajah gitu ya, buang semua gitu kan hal-hal yang jadi pegangan selama ini, benar-benar bertaubat dan siap-siap dapat detoks rezeki. Pertanyaannya, mau di detoks di dunia atau detoks di akhirat gitu. Cuma kan Allah Maha Sayang sama hambanya gitu ya. Kapan start nabung dinarnya? Gimana syaratnya kalau ikut? Ya ini sih kita sediain dinarnya gitu, fisik gitu ya. Jadi bukan tabungan. Jadi hati-hati teman-teman kalau seandainya ada yang menjanjikan, oh ini kita nabung emas, gitu. Tapi nggak terima emasnya, itu nggak boleh itu ya. Harus diterima emasnya gitu. Bahkan yang sahih itu sebenarnya tuh kita beli emasnya secara apa bahasanya ya? Secara langsung gitu, tunai gitu. Ada uang, ada barang. Itu yang benar gitu loh. Yang benar tuh yang seperti itu. Cuma akhirnya untuk memudahkan gitu kan karena emas juga di Indonesia bukan jadi mata uang, MUI mengeluarkan fatwa ya bahwa fatwanya diperbolehkan pakai akad salam. Ya akad salam itu akad perjanjian dulu bahwa emasnya akan diterima sekian waktu gitu ya. Kalau uang diganti emas ya emas itu bagus ya dan banyak berkahnya gitu. Apalagi dinar gitu. Jadi kalau kita niatnya udah niat dinar, berarti kan kita punya ada unsur syiar, ada unsur sunnah gitu kan, ada unsur kebaikan di sana. Ya. Aplikasi jual beli emas, sekali lagi ya, pokoknya yang namanya emas gitu ya, itu harus ada fisiknya. Kalau nggak ada fisiknya tinggalkan. Ya. Kalau nggak ada fisiknya tinggalkan. Mau sebagus apapun, sehebat apapun, nggak ada fisiknya nih, tinggalkan gitu ya. Ya. Tukar uang dengan dinar ya. Tapi tidak semua ya, tidak semua uang kita tuh dipindahkan ke dinar, enggak ya. Teman-teman kalau mau beli emas atau beli dinar itu harus mikirnya jangka panjang. Dinar tuh bukan untuk kepentingan jangka pendek, misalnya dibeli sekarang, besok dijual, ya, itu rugi gitu ya. Jangan begitu ya. Tapi beli emas untuk dipakai minimal banget 2 tahun itu emas. Jadi kalau seandainya uang ini ya, ini saya mau beliin emas apa enggak gitu ya. Pertanyaannya, itu uang dipakai nggak dalam waktu 2 tahun ke depan? Kalau dipakai, jangan dibelikan. Gitu. Tapi pengalaman saya, kalau ketika kita, bismillah deh, beliin emas, gitu kan, beliin emas, nanti kalau suatu saat emas ini akan dipakai, ternyata nggak kepake-pake tuh, gitu kan. Nggak kepake-kepake, itu berkahnya emas tuh. Berkahnya emas dan dinar. Ya, berkah banget. Itu malah tabungan kita nggak kepake yang bentuknya dinar atau emas itu. Ya. Terus malah makin ada gitu. Nah, cuma tinggal sekarang setelah itu, gitu ya, pertanyaannya adalah ya kalau saya kan anak 6 ya kan, anak 6 ya istri 1 ya, jadi saya harus berstrategi dong dalam bidang keuangan. Jadi kalau dalam hadis ini kan Rasulullah SAW ya, nanti ada hadis yang lainnya yang nanti kita akan seimbang gitu ya. Di sini kan Rasulullah kesannya ya jangan megang harta gitu, kesannya ya. Jangan pegang harta. Terus kemudian di mana unsur manajemen keuangan ya, di mana unsur financial literasi ya. Ada unsur itu di dalam Islam.
Di hadis yang lainnya, suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku mau sedekahkan ini semua. Apa kata Rasulullah? Jangan begitu, ya. Jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah setelah kamu. Jadi ada konteksnya. Jadi konteks-konteks tertentu dalam hadis itu yang mesti kita pahami gitu. Jadi nggak semua hadis bisa ditempatkan dalam semua tempat gitu, semua keadaan. Makanya ini hadis juga mesti disyarah gitu loh, dijelasin gitu ya. Ada keterangannya gitu ya. Kemudian kayak tadi kan ya, menghinanya dunia, akhirnya kita hinakan dunia. Enggak lah gitu kan. Nabi aja kan hidup di dunia. Nabi bentuknya dunia ya. Nah, ini ada keterangan ya. Kita bahas keterangannya. Tawadhu Nabi SAW pada para sahabatnya. Beliau juga tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka. Masya Allah ya. Kalau Nabi aja nggak kayak gini gitu ya, maka mestinya kita pun begitu. Diperbolehkan menyimpan harta untuk persiapan membayar hutang. Sebab membayar hutang lebih diprioritaskan daripada bersedekah. Nih, ini ada satu quote, membayar hutang lebih diprioritaskan daripada bersedekah. Walaupun ya, dibagi-bagi, ini manajemen ya, kaitannya dengan lebih diprioritaskan bukan berarti sama sekali tidak bersedekah. Ya, lebih diprioritaskan bisa jadi ya, uangnya 70% buat bayar utang, 30% buat sedekah gitu ya. Jadi jangan juga gitu ya. Pokoknya saya kan masih banyak utang ya, udah utangnya kita yang bikin sendiri gitu kan. Ya rumah KPR, motor ngredit, mobil ngredit, habis kreditan beres, ngredit lagi yang lain gitu. Terus kemudian setelah itu nggak bersedekah gitu. Ya karena kan saya masih banyak utang Pak Nas, ya kan saya utamakan ngebayar utang dulu ya, itu mah utang yang dibuat-buat gitu kan. Simpanan dinar, emas mesti bayar zakat cukup haul ya. Ya, haulnya itu berapa ya? 85 gram emas ya, seingat saya. 85 gram emas, haul 1 tahun kekumpul itu bayarin zakatnya. Ya. Ya nggak apa-apa, emang begitu. Yang jelas gini, kita kan sekarang ini nggak megang aset kita loh, gitu ya. Kita nggak megang aset gitu. Uang kita kita kasih bank nih, ya. Uang kita punya uang 1 juta, tapi ada di bank. Sekarang pertanyaan saya, itu uang siapa? Uang Anda atau uang bank? Uang bank, Anda nggak punya duit, 1 juta nih, gitu ya. Anda punya uang, jangan 1 juta, 10 juta. Anda simpen di bank. Saya mau simpen di bank supaya aman gitu. Ya, ini yang harusnya ekonomi ini benar-benar kita rapihkan gitu ya, teman-teman semuanya. Ketika Anda masukin uang 10 juta ke bank X misalnya gitu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah uang itu masih menjadi milik Anda? Kata kita masih, karena ada ya catatannya gitu. Cuma kalau bank X-nya kita ganti dengan bank abal-abal gitu. Apakah Anda merasa yakin bahwa uang itu masih milik Anda? Udah enggak kan? Gitu ya. Jadi sebenarnya yang Anda pegang itu bukan uang, tapi yang Anda pegang itu trust. Yang Anda pegang itu kepercayaan, dan kepercayaan itu nggak ada nilainya. Dia bukan nggak ada nilai, nggak ada fisiknya. Maka kalau Anda mau nabung, Anda harus nabung yang ada fisiknya. Yang ada fisiknya itulah gitu ya, sebenar-benarnya tabungan Anda gitu. Kalau bicara tentang manajemen keuangan ya. Jadi ya kalau Anda pegang kertas juga sebenarnya kan nggak ada fisiknya. Anda pegang uang kertas nih, kan nggak ada fisiknya gitu ya. Uang kertas ya yang 50 tahun yang lalu Anda pegang gitu kan nggak bernilai sekarang. Maka ini benar-benar deh, kita harus rapihin gitu ya strategi keuangan umat Islam supaya asetnya nggak hilang. Sekarang aset umat Islam hilang. Kenapa? Karena masukin ke bank ya udah asetnya hilang. Harusnya dia berupa fisik gitu loh ya, berupa fisik. Oke, ya. Jadi iya benar uang bank gitu kan. Ya itu uang bank. Akhirnya kita nggak punya uang. Umat Islam ini nggak punya uang. So kita kembalikan ya. Umat Islam harus punya uangnya dia lagi. Dia harus pegang uangnya. Dan jangan percaya kalau ada jual beli emas tapi nggak terima emasnya. Ya terus uangnya milik siapa? Ya milik kamu dong gitu, si penyedia aplikasi. Oke? Bagaimana kalau kita simpan di bank syariah? Ya, apakah masih ada unsur ribawinya? Jangan simpan di sebuah lembaga yang Anda nggak pegang duitnya gitu. Ya. Terus gimana dong? Nanti ekonomi nggak bergerak. Terserah ekonomi nggak bergerak, gitu kan? Yang penting umat Islam tuh asetnya kuat. Sekarang ini kan asetnya umat Islam nggak kuat, gitu. Anda harus pegang itu harta, ya. Anda harus pegang harta itu, simpan di tempat yang baik, beli berangkas, gitu ya. Ya, beli berangkas yang aman, ya. Dan itu untuk persediaan keluarga Anda. Anda harus memiliki aset berupa emas, properti, gitu ya.
Ya kalau sekarang properti nanti dulu deh gitu kan, siapin emas ya. Karena Rasulullah SAW bersabda di akhir zaman itu ada satu masa di mana tidak ada yang ya berharga kecuali emas dan perak ya. Maka yuk bismillah insya Allah. Kalau mau transfer gimana? Ya makanya yang diwujudkan menjadi tabungan itu adalah yang jangka panjang. Kita bagi-bagi gitu. Katakan yang tadi tuh 5 juta kan keseharian kita masih bisa kita tabung 1,5 juta, 1,5 juta beliin 1/4 dinar, tabung gitu kan, udah itu aja tiap bulan 1,5 dinar, tiap bulan 1/4 dinar gitu. Nah itu yang menjadi harta Anda yang Anda pegang, tapi itu jangan masukin ke bank gitu. Yang masukin ke bank yang 5 juta itu untuk transfer pembayaran gitu ya. Terima Anda dari virtual, itu kan uang virtual tuh yang hanya kecetak di bank itu kan virtual. Nah, yang virtual itu gitu kan, ya, ubah ke fisik. Ubah ke fisik, baru kuat umat Islam. Sekarang ini umat Islam nggak kuat karena dia nggak punya duitnya. Ya. Pak Nas, tapi kalau simpan uang di bank untuk perputaran uang, ya nggak apa-apa. Perputaran uang nggak apa-apa, ya. Cuma ya Anda harus mikir gitu kan, yang perputaran uang itu yang 1 tahun lah berputar gitu. Kalau udah lebih dari 1 tahun gitu, Anda pikir kayaknya nih uang ini gitu kan nggak bakal saya pakai ini lebih dari 1 tahun, jadiin emas gitu. Ya, langsung jadiin emas. Bagaimana pula Bitcoin? Bitcoin adalah Bitcoin ini penipuan lah, ya, penipuan. Tidak ada, ya, udah clear, tutup mata pada cryptocurrency, itu bohong semua, ya. Emas, dinar dan dirham, ya, dinar dan dirham. Walaupun nanti ya di saat nanti di akhirat tidak ada yang bermanfaat ya. Illaman atallaha biqalbin salim. Cuma kan ini kaitannya dengan bagaimana kita menyelamatkan aset umat ya. Nah, doakan ya magnet rezeki akan masuk ke pendidikan ini ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Pak Nas, kalau beli emas di Pegadaian tapi bayarnya nyicil nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau emang nggak punya, simpen dulu, simpen gitu ya. Ala kadarnya beliin gitu. Yang emas yang kecil-kecil gitu kan. Ya, ada kan sekarang emas mini atau apa gitu kan. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan di jaring yang akan launching? Dengan di jaring, saya nggak paham ya. Yang akan launching. Pak Nas, saya mau nabung emas di Pegadaian. Bolehkah teman saya dapat emasnya sih, nabung sesuai harga emasnya? Pokoknya intinya, saya nggak ngerti Pegadaian atau apa produknya, saya nggak ngerti. Cuma sederhana gitu, umat Islam tuh nggak usah yang gimana-gimana gitu. Saya punya uang, ya udah, saya beli emas, fisiknya nih, terima emasnya, simpan, masukin berangkas yang aman, udah gitu aja, ya, simpan untuk keperluan Anda, sederhana, ya. Tidak ada cicilan, tidak ada apa. Ya kalau memang nggak bisa, ya nggak usah maksain. Kalau nggak bisa umroh, jangan umroh. Tahajud aja, gitu. Ya sama kok, gitu ya. Jadi pokoknya intinya ya, beli dinar di mana? Nantikan, stay tune. Mudah-mudahan bulan depan sudah siap. Stay tune. Mudah-mudahan ya bulan depan kita launching. Oh, dinaring. Saya nggak ngerti dinaring. Yang mau launching segala macam, intinya pokoknya kalau dia nggak punya fisiknya, jangan percaya. Anda harus pegang fisiknya. Ya, setiap umat harus bermandirinya itu bukan bersama-sama bareng-bareng sama orang-orang gitu loh. Bahkan jangan nama saya juga gitu loh. Ya, saya mau dong gitu kan nabung emas bersama Pak Nas gitu kan. Pokoknya yang penting saya punya emas 1 kilo, tapi emasnya dipegang Pak Nas, itu juga nggak boleh gitu, nggak boleh. Harus Anda yang pegang. Anda harus berjaya. Anda harus berkuasa untuk itu ya, harus pegang fisiknya ya. No cicilan, no, nggak ada cicilan. Mau beli barang apa gitu kan, nggak ada, cash ya. Mau beli mobil cash, beli motor cash, laptop cash gitu ya. Kenapa kita cicilan? Karena kita semua udah bergantung pada yang nggak nyata itu loh, nggak real gitu. Uang itu kan nggak real, kertas itu kan nggak real gitu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Nantikan. Emas batangan atau untuk hiasan ya, hiasan boleh ya dipegang. Cuma kan hiasan itu turun ya. Kalau mau dijual dia turun lebih kurang 15-20% bahkan ada yang turun gitu kan. Ya harga emasnya sekian gitu kan, tapi karena jadi emas gitu. Jadi perhiasan itu kan ada fashionnya, ada waktunya. Ini udah kadaluarsa. Tapi kalau emas batangan itu kan ya sampai kapanpun ya emas gitu loh ya.
Insya Allah ya ekonomi Islam harus kuat, dimulai dari mindset yang betul, pemahaman yang betul tentang dunia ya. Ya, seperti itu. Gimana konsep yang bukan di Indonesia? Ya insya Allah mudah-mudahan kita mudah-mudahan bisa buka cabang ya. Ya. Nanti teman-teman akan rasakan loh gitu ya. Ternyata setelah no cicilan pakai dinar gitu. No cicilan pakai dinar, hidup ala kadarnya, punyanya 2, punyanya 5 ditunjukinnya 2 ke orang lain gitu. Itu nanti berkah bener gitu kan. Setelah itu Masya Allah aset umat Islam itu akan terkumpul gitu ya. Insya Allah ya. Nah kalau seandainya sekarang masih ngutang-ngutang gimana Pak Nas? Ya selesaikan, tapi jangan nambah lagi utangnya ya. Jangan nambah amanahnya. Ya, kalau ada kredit gimana? Selesaikan, jangan tambah kreditnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan. Oh ya, saya selesaikan sedikit lagi lah ya. Ini cukup panjang. Ini juga ya. Jadi anjuran bagi pemilik harta agar ya berinfak di jalan Allah. Seorang mukmin yang mati dalam keadaan beriman, namun ia pernah melakukan dosa besar asal tidak menyekutukan Allah, tidak ada penghalang untuk memasuki surga. Kendati pun ia harus melewati neraka dahulu gitu ya. Nah, cuma kan gini, Anda bisa melewati neraka dulu atau habisi di dunia. Detoxnya benar-benar di dunia. Detoxnya dunia. Ada nggak detox dunia? Ada, ya. Seperti orang yang berzina. Orang yang berzina. Di zaman Rasulullah SAW ya. Berzina, udah menikah gitu. Ya udah detoxnya apa? Dirajam sampai mati gitu. Setelah itu, dia akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan gitu ya, ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berzina dan dirajam sampai mati itu bisa mengampuni seluruh penduduk Madinah di zaman itu. Ya. Jadi memang sangat mulia sekali ya. Maka kalau seandainya Anda dapatkan detox dari Allah, terima aja. Detox ini dari Allah Subhanahu wa taala, terima. Insya Allah dengan menerimanya kita itu Allah Subhanahu wa taala akan itu arsy bergetar ya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala turun untuk membantu Anda ya. Allah Subhanahu. Pak Nas, mas perhiasan sudah bertahun-tahun bagaimana menghitung untuk mengeluarkan zakatnya ya. 85 gram kumpulin. Udah nyampe belum 85 gram gitu kan? 85 gram. Kalau lebih dari 85 gram gitu kan, haulnya itu 1 tahun gitu ya. 1 tahun dikeluarkan zakatnya 2,5% ya. Oke, orang musyrik tidak akan masuk surga. Ia kekal abadi di neraka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, jadi ia kekal abadi. Jadi kalau seandainya nanti ada pemikiran liberal ya yang mengatakan bahwa nggak mungkin Allah dengan rasa kasih sayangnya, nggak ada. Ya, Allah udah katakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Jadi Allah nggak akan pernah mau ya disekutukan ya. Jadi jangan menyekutukan Allah. Jadi bagi yang belum muslim segera muslim ya. Bagi yang belum muslim segera muslim. Karena hati-hati ya. Nah, terus kemudian gimana Pak Nas gitu ya? Ya mau gimana ya, itu hukumnya. Anda awalnya dari surga ya. Awal dari surga, kita mau kembali ke surga, pasti Allah tuntun jalannya ya. Terus bagaimana ya kalau seandainya masih memilih keyakinan bahwa agamanya yang benar, teruslah belajar ya. Saya tidak mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi teruslah belajar ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Saya juga nggak mengatakan saya benar, saya banyak salahnya ya. Teruslah belajar sampai Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita belajar sesuatu yang bermanfaat di channel ini ya. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Kita akan lanjut pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab ya, kita akan jawab nantilah ya, kita akan jawab pelan-pelan. Kan kita sering nih ya, yuk stay tune dan ajak teman-temannya gitu, ajak teman-temannya untuk ikuti acara-acara di Magnet Rezeki gitu ya. Kemudian ini ya, insya Allah hari ini kita akan menyalurkan makan siang kepada masyarakat dalam program MR Box ya. Sedekah yang ringan tapi bernilai surga ya, wangi surgawi pada donasi ya. Itu wanginya makanan gitu ya, Masya Allah ya. Hari ini saya akan ke Bekasi, kita akan bagi 100 box. Memang sih yang masuk subhanallah, terima kasih banyak ya sudah masuk. Nanti kita tinggal atur manajemen gitu kan. Ini kita mungkin serempak hari ini mungkin di antara berapa titik ya, mungkin 5 titik kayaknya hari ini gitu ya. Nah, jadi kita akan kelola uangnya gitu ya. Semuanya jadi makanan. Semuanya akan jadi makanan ya, paling pasti ada jadi boxnya kan, nggak mungkin makanan semuanya, nanti kan aur-auran ada boxnya.
Kemudian apa namanya, akan ada relawan-relawannya ya, teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa saling mendoakan ya. Kita doakan teman-teman yang sudah siap menjadi relawan untuk membagikan dan memasaknya. Dan yang jadi donaturnya ya udah kirim aja ke rekening ini, kita akan laporkan di website kita insya Allah. Terima kasih ya, mari sama-sama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, surat Wal Asri, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Ya. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.